Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Senin 5 Juni 2023. Mari Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita akan mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, saudaraku, diambil dari Mazmur pasal 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Psalmen 146 ayat 5. Martua menangise, nama baik debatani si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan Allah penolongnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, suatu hari satu rombongan melakukan perjalanan. Mereka pun menyewa satu mobil, satu bus, agar mereka boleh sampai tepat waktu di tempat yang ditentukan. Mereka pun bergegas, Bapak Ibu. Mereka masuk ke dalam mobil dan mereka pun siap-siap berangkat. Dan setelah semuanya sudah siap, mereka pun segera melakukan perjalanan. Di perjalanan Bapak Ibu, mereka sangat senang, bernyanyi-nyanyi, bercerita. Lalu ada juga yang mencoba mengangkat topi apa nanti akan kita kerjakan di sana. Begitu senang Bapak Ibu. Namun tiba-tiba, tentu tanpa mereka bayangkan sebelumnya, mobil mereka hampir masuk ke dalam jurang. Ada jurang di sebelah kanan jalan itu. Entah mengapa mobil yang mereka tumpangi hampir masuk ke sana. Ban sebelah kanan, ban depan dan belakang sudah menggantung, dan mobilnya sudah hendak masuk ke jurang. Supirnya pun sudah bingung. Lalu para penumpangnya, ada yang histeris, ada yang berdoa, ada yang berseru-seru, ada yang sudah jatuh pingsan, bermacam-macam reaksi Bapak Ibu. Mereka sudah panik semuanya. Hampir tidak ada lagi kemungkinan untuk selamat. Dalam keadaan yang seperti itu Bapak Ibu, tiba-tiba lewat seorang pemuda yang kebetulan dia sangat kuat. Lalu dengan cepat dia mengambil tindakan. Dia mendorong mobil itu pelan-pelan Bapak Ibu. Akhirnya mobilnya bisa kembali ke badan jalan. Mereka pun selamat. Bapak Ibu boleh bayangkan bagaimana mereka sukacita, sangat bergembira, dan tentu mereka semua mengucapkan terima kasih kepada si pemuda tadi. Si pemuda itu menjadi penolong bagi mereka, dan mereka pun tentu mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seperti itulah sesungguhnya kehidupan umat Israel yang mau digambarkan oleh nas kita di
kitab Mazmur ini. Mereka sebagai sebuah umat sebenarnya tidak mungkin lagi selamat. Mereka umat yang sedang dalam perjalanan. Mereka belum mapan sebagai sebuah bangsa, padahal bangsa-bangsa sekitar terus mencoba merongrong mereka, menghancurkan mereka, dan menaklukkan mereka. Bapak Ibu dalam keadaan hampir tidak mungkin selamat. Para nabi berseru bahwa keselamatan hanya dari Tuhan. Sang penolong kita hanya satu, yaitu Tuhan. Yaitu Allah Yakub. Allah yang dipercaya oleh Yakub, oleh nenek moyang mereka. Dan kalau mereka mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka. Bapak Ibu, dalam nas kita, dalam madah ini digambarkan betapa berbahagianya mereka ketika mereka percaya kepada Allah Yakub, ketika mereka menjadikan Allah Yakub sebagai penolong, dan mereka akan beroleh keselamatan yang hanya mungkin diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup yang berbahagia ini, mereka akan dimampukan membangun, mengembangkan hidup yang berpengharapan. Dan tentu dalam keadaan seperti itulah mereka akan dimampukan untuk bermazmur, untuk bernyanyi memuji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dua hal yang mau kita lihat di sini. Yang pertama, bahagia. Yang kedua, harapan. Orang percaya yang menjadikan Allah Yakub sebagai penolongnya, dia akan beroleh kebahagiaan. Dan orang percaya yang menjadikan Allah Yakub sebagai penolongnya akan beroleh harapan dalam keadaan segetir apapun, dalam penderitaan sebesar apapun. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, mari pastikan kita percaya kepada Tuhan, Sang Penolong kita. Kita manusia ciptaan Tuhan yang serba terbatas. Kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita manusia lemah yang tidak mungkin lagi selamat hanya dengan kekuatan, usaha dan perjuangan kita sendiri. Kita selamat hanya karena anugerah Tuhan. Yesus yang datang ke dunia menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kita. Dialah Sang Penolong kita. Karenanya Bapak Ibu, marilah serahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari bangun hidup yang senantiasa percaya bahwa hanya Tuhanlah Sang Penolong kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita percaya akan anugerah Tuhan, maka kita akan beroleh kebahagiaan. Zona nyaman kita ialah ketika kita menjadikan Tuhan menjadi Sang Penolong kita. Zona nyaman di sini bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan, bukan Bapak Ibu. Tetapi di tengah penderitaan sebesar apapun, dalam kegetiran sepahit apapun, ada Tuhan Sang Penolong yang mampu menyelamatkan kita. Pada akhirnya kita akan berkata, zona nyaman yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong, maka kita akan dimampukan untuk senantiasa memiliki dan menikmati hidup yang berpengharapan. Apa bedanya orang percaya dari yang tidak percaya ketika menghadapi berbagai tantangan? Bedanya ialah orang percaya setiap dia jatuh, dia pasti bangun kembali. Karena apa? Ada Tuhan penolong dia dan dia selalu punya pengharapan. Hidup yang berpengharapan inilah yang memberikan kita kekuatan besar untuk mengarungi lautan kehidupan ini, untuk menjalani berbagai ombak dan gelombang kehidupan ini. Lalu di tengah semua itu kita dimampukan bermazmur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, terima uluran tangan Tuhan. Tuhan sang penolong kita. Ketika kita mengalami kegetiran, lalu katakan save our soul. Selamatkan jiwa kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mampu bermazmur, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa kami akan dimampukan berbahagia ketika kami menjadikan Engkau menjadi sang penolong kami. Hanya dengan hidup yang seperti itulah kami dimampukan membangun hidup yang berpengharapan. Kuatkan kami Tuhan, dan ingatkan kami untuk selalu menjadikan Engkau menjadi penolong dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak khawatir sebesar apapun tantangan yang kami hadapi. Walaupun kesulitan hidup silih berganti selalu menghampiri kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami kembali memiliki hari baru untuk beraktivitas. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami satu hari ini. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati. Biar Tuhan peduli akan semua kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami melalui berkat-Mu yang senantiasa berkati, mengalir melalui berbagai pekerjaan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati secara khusus para jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang bergumul. Biar kami semua boleh bermazmur, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.